Peristiwa tanggal 4 November 1. Perang Sipil Armagnac Burgundia. Joan of Arc membebaskan Saint-Pierre Le Moutier. Pengepungan Saint-Pierre Le Moutier adalah usaha dari apa yang disebut Perang Lancastrian. Namun kota kecil itu dibentengi dengan kuat dan dikelilingi parit yang dalam. Menurut pengawal Joan of Arc, Jean d'Aulon, serangan awal gagal dan pengunduran diri dibunyikan. Joan berhasil memulai serangan kedua yang, menurut d'Aulon, disambut tanpa banyak perlawanan. D'Aulon terluka di bagian tumit. Karena tujuan untuk merebut semua benteng musuh di tepi sungai Loire dikedepankan, pengepungan Saint-Pierre Le Moutier diadopsi. Joan dan Charles d'Albret menyatukan kekuatan di Bues dan melanjutkan perjalanan ke Saint-Pierre Le Moutier. Para pembela melakukan pertahanan yang kuat. Meskipun demikian, kota itu akhirnya direbut. Ketika kota itu direbut, Charles VII menganugerahkan status bangsawan ke Joan. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1902, patung Joan of Arc diresmikan di kota. 2. Catherine dari Aragon menemui Arthur Tudor, kakak daru Henry ke-8. Mereka kemudian menikah. Catherine dari Aragon merupakan permaisuri Raja Inggris dari tahun 1509 sampai dengan 1533 sebagai istri pertama Raja Henry VIII. Dia sebelumnya adalah putri Wales sebagai istri Pangeran Arthur. Catherine adalah putri Isabel, Ratu Castilla dan Fernando II, Raja Aragon, dua penguasa Spanyol yang terkenal karena telah mengalahkan negara Muslim terakhir di Spanyol. Catherine hanya berusia 3 tahun ketika ia dijodohkan oleh Pangeran Arthur, ahli waris tahta Inggris. Mereka menikah pada tahun 1501 dan Arthur meninggal 5 bulan kemudian. Pada tahun 1507, ia pindah sebagai duta besar untuk Istana Spanyol di Inggris dan menjadi duta besar wanita yang pertama di dalam sejarah Eropa. Catherine kemudian menikah dengan adik Arthur yang baru saja naik tahta, Henry ke-8, pada tahun 1509. Selama 6 bulan pada tahun 1513, ia berperan sebagai wali penguasa ketika Henry ke-8 berada di Perancis. Selama itu Inggris memenangkan pertempuran Flodden, suatu peristiwa di mana Catherine memainkan sebuah peranan penting. 3. Lahirnya Guido Reni, pelukis Italia. Guido Reni adalah seorang pelukis Italia beraliran barok. Lahir di Bologna dalam sebuah keluarga musisi, Guido Reni adalah anak dari Daniele Reni dan Ginevra de Ozzi. Sebagai anak ke-9, ia magang di bawah studio Bolognese dari Denis Calvert. Setelah itu, ia bergabung di studio dengan Albani dan Domenichino. Dia juga telah dilatih oleh seorang pelukis dengan nama Ferrantini. Ketika Reni berumur 20 tahun, 3 murid Calvert bermigrasi ke studio Accademia degli Incaminati yang dipimpin oleh Lodovico Carracci. Setelah sukses menjadi pelukis di Bologna, Reni mengikuti Annibale Carracci ke Roma. Seperti banyak pelukis Bologna lainnya, jenis lukisan Reni adalah tematik dan eklektik dalam gaya. 4. Lahirnya Carlos P. Garcia, Presiden Filipina ke-8. Carlos Polistico Garcia adalah Presiden Filipina ke-8 dari tahun 1957 sampai tahun 1961. Pemerintahannya terkenal karena kebijakannya, utamakan bangsa Filipina, yang mengutamakan kepentingan rakyat Filipina di atas kepentingan bangsa-bangsa dan partai yang berkuasa.
Garcia dilahirkan di Taliban, Bohol dari ayah Policronio Garcia dan ibu Ambrosia Polistico. Keduanya berasal dari Bangu, Abra. Garcia dibesarkan dengan politik karena ayahnya menjabat sebagai wali kota munisipal selama 4 masa jabatan. Garcia memperoleh pendidikan dasarnya di tempat kelahirannya Taliban, dan kemudian menempuh pendidikan menengahnya di SMU Provinsi Cebu. Ia mengambil program pendidikan hukum sebentar di Universitas Silliman di Dumaguete City. Ia lalu belajar di Sekolah Hukum Filipina dan mendapatkan gelarnya pada 1923. Ia merupakan salah satu di antara lulusan terbaik dalam ujian untuk menjadi pengacara. 5. Meninggal Agus Salim di Jakarta. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh di Europese Lager School, sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke UGR Burger School di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS Hindia Belanda. Agus Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktur 2. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin Harian Hindia Baru di Jakarta. 6. Meninggal Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel. Yitzhak Rabin adalah seorang politikus dan jenderal Israel. Rabin adalah Perdana Menteri kelima Israel pada tahun 1974 sampai tahun 1977 dan menjabat kembali pada 1992 hingga ia terbunuh pada tahun 1995 oleh Yigal Amir, seorang aktivis sayap kanan yang tidak mendukung kebijakan mengenai Perjanjian Oslo. Rabin adalah Perdana Menteri Israel pertama yang dilahirkan di Israel, satu-satunya Perdana Menteri Israel yang terbunuh dan orang kedua yang meninggal dalam jabatannya setelah Levi Eshkol. Rabin lahir di Yerusalem yang masuk bagian wilayah Palestina, tepatnya di Mandat Britania Palestina. Dalam masa jabatannya yang kedua, ia berusaha menjalin hubungan baik dengan Palestina. Atas usahanya itu, pada tahun 1994 bersama-sama Yasser Arafat dan Menteri Luar Negeri Shimon Peres ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Ada beberapa pihak yang menolak keras langkah-langkah perdamaiannya. Tanggal 4 November tahun 1995, ia tewas diberondong peluru oleh Yigal Amir, sesama Yahudi di Tel Aviv. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.